Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di materi fikih ibadah berikutnya yang membahas tentang tayamum. Tayamum ini adalah merupakan alternatif bersuci ketika nanti seseorang yang akan melakukan ibadah tidak menemukan media bersuci atau menemukan media bersuci akan tetapi tidak bisa menggunakannya. Misalkan nih, ada seseorang yang sedang sakit, kemudian oleh dokter dianjurkan untuk tidak terkena air lebih dulu, karena kalau nanti terkena air, penyakitnya akan lama sembuhnya atau akan semakin parah. Bagaimana orang itu ketika akan mau melakukan ibadah? Padahal ibadah, misalkan seperti sholat, itu tidak dihukumi sah ketika tidak melakukan bersuci. Maka alternatifnya adalah menggunakan tayamum. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tayamum sebagai alternatif bersuci dan penerapannya. Tayamum dari segi definisi itu dijelaskan secara bahasa diartikan sebagai al-qasdu. Nah, di sini al-qasdu yang bisa kita artikan sebagai menuju atau bertujuan. Misalkan kita membuat contoh tayammamtu fulanan. Saya menuju pada seseorang. Berarti kata-kata tayammamtu yang berbentuk fiil ini memiliki arti menuju, sehingga memang secara bahasa tayamum itu memiliki arti menuju atau bertujuan. Sedangkan tayamum secara etimologi dalam ilmu fikih itu diartikan dengan memakai debu di anggota tubuh sebagai ganti wudhu atau mandi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ketika seseorang itu tidak menemukan media bersuci berupa air, atau ada media bersuci berupa air, tetapi orang tersebut tidak bisa memakainya karena ada suatu sebab tertentu, maka tayamum ini menjadi alternatif pilihan yang digunakan untuk bersuci. Sehingga secara definisi diartikan menggunakan atau memakai debu di anggota tubuh sebagai ganti wudhu atau ganti mandi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi tayamum itu nanti bukan hanya untuk menggantikan wudhu, tapi juga menggantikan mandi. Ketika orang mengalami mandi wajib, namun tidak bisa menggunakan air atau tidak menemukan air yang bisa digunakan untuk mandi. Kemudian, apa sih yang mendasari atau tendensi tayamum itu sebagai salah satu bentuk pengganti wudhu? Ada beberapa ayat yang bisa kita gunakan untuk sebagai dasar tayamum. Di antaranya di sini di surat An-Nisa ayat 43. Di ayat yang lain juga ada Al-Maidah ayat 6, itu juga ada. Redaksinya hampir-hampir mirip. Di ayat
Al-Quran, surat An-Nisa 43 disebutkan wa in kuntum marudho aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Dari ayat ini dijelaskan bahwa apabila kalian itu sakit atau sedang bepergian atau sedang buang hajat atau memegang perempuan, karena memegang perempuan ini kalau bukan muhrim bisa menyebabkan wudunya batal. Kemudian setelah itu tidak menemukan air, falam tajidu ma'an, tidak menemukan air. Kalau memang terjadi kejadian seperti itu, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka disuruh untuk melakukan tayamum. Bertayamumlah kamu dengan menggunakan debu. Sa'idan ini adalah debu, thayyiban ini kalau arti bahasanya memang diartikan baik, tapi yang dimaksud di sini adalah debu yang suci dan mensucikan. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Kemudian usaplah wajahmu dan kedua tanganmu. Innallaha kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dari ayat ini sangat jelas sekali bahwasanya tayamum itu merupakan salah satu media atau alternatif cara bersuci ketika seseorang itu tidak menemukan air. Maksud dari tidak menemukan air di sini tentu nanti akan dijelaskan baik itu secara hissi maupun secara syar'i. Kemudian dasar hukum yang kedua yang menjelaskan tentang tayamum ini disebutkan dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Diriwayatkan dari Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini pernah suatu ketika berkata begini, Ajnabtu falam ajid al-ma'a fatama'aktu fit turabi fa akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bidzalik faqala innama yakfika an taqula biyadayka hakadha summa daraba biyadayhi al-ardha darbatan wahidatan summa nafadhuhuma summa masahal shimala 'alal yamin wa dhahira kaffaihi wa wajahu. Suatu ketika Ammar bin Yasir ini pernah mengalami junub. Kemudian beliau tidak menemukan air yang bisa digunakan untuk mandi. Karena tidak menemukan air, kemudian mengatakan fatama'aktu fit turab. Fatama'aktu itu kalau dalam al-majmu'nya diartikan dengan tadallaktu atau menggosok-gosokkan debu. Jadi singkat cerita pada waktu Ammar bin Yasir mengalami junub, kemudian tidak menemukan air, karena tidak mengerti bagaimana cara menggantikan mandi ketika tidak ada air, beliau langsung melumuri tubuhnya, atau kalau dalam bahasa Jawanya gulung-gulung neng debu. Setelah melakukan itu, kemudian beliau datang ke Nabi Muhammad dan mengkabarkan atau menceritakan apa yang dilakukan kepada Nabi. Setelah Nabi mendengar cerita Ammar bin Yasir, Nabi berkata,
innama yakfika an taqula biyadaika hakadha. Sesungguhnya cukup bagimu untuk melakukan seperti ini. Kemudian Nabi mencontohkan summal doroba biyadaihil ardo dorbatan wahidatan. Mencontohkan bagaimana cara melakukan tayamum sebagai ganti mandi. Summa nafaldohuma, kemudian Nabi mengibaskan kedua tangannya. Kemudian summa masahashimala alal yamin wadhahira kaffaihi wajahu. Kemudian beliau mengusap tangan kanan dengan menggunakan tangan kiri dan telapak tangan bagian luar, serta beliau juga mengusap kedua wajahnya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir, ini menjadi salah satu tendensi bahwasanya tayamum itu merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk bersuci di samping sebagai ganti wudhu seperti ayat sebelumnya, juga sebagai ganti mandi ketika seseorang itu mengalami junub dan tidak bisa menggunakan air atau tidak menemukan air. Kemudian untuk melakukan tayamum, seseorang itu harus memenuhi syarat-syarat diperbolehkannya bertayamum. Jadi tidak hanya langsung bertayamum, tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu supaya diperbolehkan melakukan tayamum. Syarat yang pertama, agar seseorang itu bisa atau diperbolehkan melakukan tayamum adalah memiliki uzur atau terdapat uzur. Uzur itu ada suatu penghalang atau halangan yang tidak bisa menggunakan air. Jadi orang itu dengan adanya halangan tersebut tidak bisa menggunakan air. Kemudian uzur di sini dibagi menjadi dua atau dikelompokkan secara garis besar menjadi dua. Yang pertama, uzur karena memang tidak ada air. Misalkan ada seseorang yang berada di suatu tempat dan tempat tersebut nggak ada air sama sekali. Atau misalkan ada air tapi air itu digunakan untuk minum, digunakan untuk memberi minum hewan-hewan yang dimuliakan dalam arti di sini hewan-hewan yang digunakan sehari-hari, misalkan hewan ternak ataupun yang lainnya. Sehingga kalau nanti air itu digunakan untuk bersuci, maka hewan yang dimiliki nggak bisa minum, atau mungkin orangnya sendiri juga nggak bisa minum. Itu nanti termasuk bagian daripada uzur yang kalau dalam bahasa fikihnya itu dikelompokkan ada uzur khissi dan ada uzur syar'i. Kalau uzur khissi itu memang secara realita di tempat orang itu bertempat tinggal ketepatan tidak ada air. Sehingga ketika mau melakukan ibadah itu bisa digantikan dengan tayamum. Yang kedua, uzur karena sakit. Nah, karena sakit ini, misal satu contoh ada orang yang mengalami sakit, mungkin saja misalkan ada anggota tubuhnya yang terbakar. Sehingga anggota tubuh yang terbakar tersebut oleh dokter misalkan dianjurkan untuk tidak boleh terkena air dulu supaya segera bisa sembuh. Nah, ini juga menjadi salah satu bentuk uzur yang dimiliki seseorang sehingga boleh untuk melakukan tayamum. Syarat yang kedua, tayamum itu dilaksanakan setelah masuknya waktu sholat. Ini sangat berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu itu dilaksanakan sebelum waktu sholat pun boleh. Bahkan wudhu yang dilakukan sebelum waktu sholat selama belum hadas
digunakan untuk melaksanakan sholat juga nggak apa-apa. Dalam arti masih berlaku wudhunya. Tetapi kalau tayamum, karena tayamum ini adalah bentuk alternatif kedua atau katakanlah badal pengganti dari wudhu, maka pelaksanaan tayamum ini harus dilaksanakan pada saat sholat yang akan dikerjakan itu waktunya sudah masuk. Misalkan kita mau sholat duhur, kemudian karena kita punya udzur misalkan sakit, tidak bisa menggunakan air, lalu kita bertayamum, tentu tayamum yang kita lakukan itu harus sudah masuk waktu sholat duhur. Kalau tayamumnya dilakukan sebelum masuk waktu sholat duhur, kemudian waktu duhur masuk langsung melaksanakan sholat tanpa tayamum ulang, itu dianggap tidak sah sholatnya karena belum bersuci. Bersuci yang dilakukan sebelum waktu sholat yang berbentuk tayamum itu tidak dianggap boleh digunakan untuk melakukan sholat yang akan dikerjakan. Terutama untuk sholat fardu ini ya. Kalau sholat sunnah beda lagi nanti. Kemudian yang ketiga, syarat diperbolehkannya melakukan tayamum adalah menggunakan debu yang suci dan mensucikan. Debu yang suci dan mensucikan. Maksud dari debu ini nanti mengecualikan tanah. Tanah dengan debu itu berbeda. Kalau debu itu ya merupakan bagian yang ada di tanah, tetapi ketika terkena angin itu nanti bisa berterbangan, itu debu. Kemudian suci ini mengecualikan debu-debu yang musta'mal. Musta'mal itu debu yang sudah pernah digunakan untuk menghilangkan, misalkan menghilangkan najis. Atau musta'mal pernah digunakan untuk bertayamum. Kemudian digunakan lagi itu juga nggak boleh. Karena debu yang digunakan tayamum itu harus suci dan mensucikan. Suci ini ya maksudnya itu tadi. Dari dzatiyahnya debu itu tidak najis, kemudian mensucikan ini belum pernah digunakan untuk menghilangkan najis atau belum pernah digunakan untuk tayamum, sehingga statusnya suci mensucikan. Kemudian syarat yang keempat agar boleh melakukan tayamum adalah dilaksanakan, tayamumnya itu dilaksanakan setelah berusaha mencari air ketika sudah masuk waktu sholat. Kenapa kok di sini harus mencari air dulu? Karena tayamum itu adalah badal atau pengganti dari wudhu, maka supaya tayamumnya itu sah untuk dilakukan dan boleh untuk dilakukan, harus memastikan benar-benar tidak ada air di sekitar tempat orang yang akan melakukan tayamum. Kalau sudah melakukan pencarian ternyata nggak ada, tentu diperbolehkan untuk tayamum. Bagaimana cara pencariannya? Ya, sesuai dengan kebiasaan orang. Kalau misalkan orang itu berada di tanah yang lapang, dalam arti bukan tanah yang konturnya itu naik turun, ya cukup dengan cara mencari di tempat sekitar dan melihat sejauh mata memandang kira-kira di 4 arah mata angin itu ada air apa enggak. Misalkan melihat ke arah barat, mencari ke arah barat, mencari ke arah timur, mencari ke arah utara, mencari ke arah selatan, kok ternyata sudah enggak ada air semua, boleh melakukan sholat. Tapi kalau orangnya itu berada di tempat yang kontur tanahnya naik turun, atau berada di tempat yang banyak pepohonannya, atau berada di tempat yang banyak bangunan tingginya, itu dianjurkan untuk pencariannya, di samping mencari di tempat sekitar di mana orang itu berada, juga dianjurkan untuk menaik ke tempat tinggi sambil melihat ke arah 4 penjuru angin, supaya nanti benar-benar bisa dipastikan
tidak ada air sama sekali. Karena kalau tidak melakukan cara seperti itu, jangan-jangan nanti di tempat tertentu ada air karena nggak naik ke tempat tinggi sehingga dia tidak tahu kalau di tempat tersebut ada air. Nah, ini yang keempat, harus melakukan pencarian atau mencari air sebelum waktunya sholat masuk. Bukan sebelum ya, sorry, ketika sudah masuknya waktu sholat. Kemudian rukun tayamum. Rukun tayamum itu ada 5. Yang pertama adalah niat. Tentu niat itu dalam kitab-kitab fikih diartikan sebagai fi'lu syai' muqtaronan atau qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi. Bukan fi'lu tapi qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi. Memiliki tujuan untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan implementasinya. Itu namanya niat. Qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi. Kemudian niat itu saat melakukan niat harus disertakan dengan perbuatannya. Kalau dalam bab tayamum berarti ya waktu niatnya itu disertakan pada saat mengusap wajah. Bukan pada saat mengambil debu, tapi pada saat mengusap wajah itu disertai dengan niat. Nah, niat dalam tayamum itu nanti akan dijelaskan. Bukan niat menghilangkan hadas, seperti wudhu. Kalau wudhu itu kan niatnya menghilangkan hadas. Tetapi tayamum itu niatnya supaya diperbolehkan melakukan sesuatu yang membutuhkan tayamum. Atau kalau sholat ya supaya diperbolehkan melakukan niat sholat. Kalau dalam bahasa Arabnya ya nawaitu tayamuma listibahati fardis sholati. Itu kalau dalam bahasa Arabnya. Tapi niat ini kan juga boleh tidak menggunakan bahasa Arab. Karena niat itu yang penting berada di dalam hati ketika mengusap wajah dengan debu diniati supaya diperbolehkan melakukan sholat. Itu kalau niat tayamum, berbeda dengan niat wudhu. Kemudian yang kedua rukunnya adalah naqlut turab. Naqlut turab ini memindahkan debu dalam arti debu yang sudah ditempelkan di tangan, kemudian diusapkan ke wajah. Itu namanya naqlut turab, memindahkan debu. Kemudian yang ketiga, rukunnya adalah mengusap wajah atau mashul wajhi. Mengusap wajah ini tentu sejauh mana atau ukuran wajah itu seberapa ukurannya, ini sama dengan bab wudhu. Yaitu kalau kita ukur wajah seseorang mulai dari panjangnya, berarti dihitung dari tempat tumbuhnya rambut, bagian atas, sampai ke tulang rahang yang berkumpul di janggut. Nah, itu panjangnya wajah. Karena dengan ukuran seperti itu, antar per orang itu tentu lebarnya nggak akan sama. Bisa saja si A itu memiliki panjang wajah yang lebih daripada si B. Makanya pedoman untuk mengukur wajah itu bukan berapa senti atau berapa mili, tapi ukurannya adalah tempat tumbuh rambut bagian atas, kemudian ditarik ke bawah sampai tempat berkumpulnya tulang rahang, yaitu janggut. Kemudian untuk lebarnya wajah itu diukur berdasarkan telinga kanan, telinga kiri. Di tengah telinga itu kan ada daging sedikit yang muncul, yaitu tempat untuk mengukurnya. Itu hitungannya wajah dihitung secara lebar, mulai dari bagian telinga yang tengah muncul sedikit itu, dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Kemudian nanti tata cara bertayamum yang
afdol atau yang paling utama itu akan dijelaskan di presentasi seterusnya. Kalau yang ini baru membahas tentang rukun tayamum. Kemudian yang keempat, rukunnya adalah mengusap kedua tangan sampai siku-siku atau mashul yadain ma'al mirfaqain. Mengusap kedua tangan sampai ke siku-siku. Itu rukun yang keempat. Kemudian rukun yang kelima, tartib. Tartib ini cara pelaksanaan tayamum itu harus urut. Yang pertama kalau mengusap wajah, berarti yang kedua mengusap kedua tangan. Tidak boleh dibalik, mengusap kedua tangan baru wajah. Karena tartib ini merupakan rukun. Tapi kalau mualah itu dilakukan secara kontinu, itu bukan termasuk rukun. Nanti juga akan disebutkan. Kemudian hal-hal yang disunahkan pada saat melakukan tayamum. Itu ada beberapa kesunahan-kesunahan. Yang pertama adalah membaca basmalah. Jadi pada saat melakukan tayamum, mengambil debunya itu sambil membaca basmalah. Kemudian menghadap ke kiblat. Ini sunnah. Kalau misalkan tidak menghadap ke kiblat bagaimana? Ya tidak apa-apa. Tayamumnya tetap dianggap sah. Tetapi yang sunnah itu menghadap ke kiblat. Kemudian yang ketiga melakukan siwakan atau bersiwakan. Siwak ini kalau dalam disiplin ilmu fikih menggunakan segala sesuatu yang bentuknya itu kasar dan bisa istilahnya menghilangkan bau. Kalau zaman dulu menggunakan kayu arok. Tapi selain kayu arok pun bisa digunakan untuk bersiwakan. Yang penting memiliki bentuk yang kasar dalam arti ya bukan kasar-kasar betul. Kalau kasar betul nanti malah menyebabkan gusi berdarah. Kalau sekarang ya bisa menggunakan dengan cara sikatan, pakai pasta gigi, menggunakan sikat gigi. Itu juga bisa mewakili bersiwakan. Jadi sunnah sebelum melakukan tayamum, melakukan siwakan. Kemudian yang keempat, membaca 2 kalimat syahadat. Ini kesunahan yang berikutnya, membaca 2 kalimat syahadat. Yang kelima, mendahulukan bagian atas sewaktu mengusap wajah. Berarti kita mulai pada saat mengusap wajah, itu dimulai dari anggota wajah bagian atas. Itu sunnah. Kalau tidak seperti itu juga tidak apa-apa. Tapi yang baik itu dimulai dari wajah bagian atas. Kemudian yang keenam, mendahulukan anggota kanan. Nah ini tentu untuk anggota yang memiliki persamaan. Misalkan tangan kiri, tangan kanan. Berarti yang diusap lebih dulu yang mana? Yang tangan kanan, itu sunnahnya. Kemudian yang ketujuh, menipiskan debu di telapak tangan. Maksudnya menipiskan ini debu yang menempel di tangan dikurangi. Dengan cara apa? Bisa dengan cara ditiup. Bisa juga dengan cara dikibaskan. Sedikit tapi nggak harus dikibaskan secara keras. Kalau dikibaskan secara keras nanti malah debunya yang menempel hilang semua. Nah, setelah itu kira-kira ada debu yang menempel yang cukup digunakan untuk tayamum, itu nanti yang digunakan. Jadi menipiskan debu yang menempel di telapak tangan itu hukumnya sunnah. Kemudian yang kedelapan, merenggangkan jari-jari tangan setiap kali menepukkan atau menempelkan tangan pada debu. Jadi pada saat kita mengambil debu dengan cara tangan kita tempelkan ke debu, atau dalam bahasa fikihnya itu dhorbul yadain, memukulkan tangan ke debu, itu disunahkan jari-jari tangannya direnggangkan. Kemudian yang kesembilan, tidak
melepaskan telapak tangan dari anggota tayamum sampai sempurnanya usapan. Jadi misalkan kita mengusap wajah, sampai mengusap wajah selesai, itu sebaiknya tangan tidak kita lepaskan dari wajah, tapi kita usapkan dari atas ke bawah sesuai dengan cara yang nanti akan ditunjukkan. Supaya apa? Kok disunahkan untuk tidak melepaskan tangan dari anggota tayamum? Ini supaya menghindari timbulnya kemustakmalan atau timbulnya debu yang menjadi mustakmal karena telah terlepas dari anggota tayamum. Kemudian yang ke-10, tidak mengulang-ulang usapan. Tidak mengulang-ulang sampai berkali-kali diulang-ulang. Itu yang sunnah malah tidak diulang-ulang. Yang ke-11, mualah. Mualah ini cara melakukan tayamum, mulai dari mengusap wajah dan mengusap kedua tangan, itu dilakukan secara kontinu. Kontinu itu terus-menerus. Kemudian yang ke-12, kesunahannya, berdoa seperti doa di bawah ini, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ini hampir sama dengan doa yang ada di wudhu. Kemudian kesunahan yang nomor 13 adalah melakukan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat ini maksudnya adalah sholat sunnah. Sama seperti ketika seseorang selesai melakukan wudhu, itu juga disunahkan untuk melakukan sholat sunnah wudhu. Kemudian yang nomor 14, mengakhirkan tayamum sampai akhir waktu. Ini juga sunnah. Misalkan seandainya duhur itu masuknya jam 12 lebih sekian-sekian, kemudian waktu duhur berakhirnya itu misalkan jam 2.40 misalkan saja, berarti disunahkan orang yang mau tayamum itu melakukan tayamumnya diakhirkan sampai kira-kira waktu duhur itu cukup digunakan untuk tayamum dan melakukan sholat. Tujuannya apa? Kok tayamumnya diakhirkan? Supaya nanti benar-benar yakin kalau tidak ada air. Barangkali kalau sholatnya diakhirkan ada air, mungkin ada orang yang membawa air atau bagaimana, itu kan ada kemungkinan seperti itu. Nah, dengan cara tayamumnya diakhirkan sampai ke waktu yang cukup untuk tayamum dan melaksanakan sholat, itu kan semakin yakin kalau memang tayamum yang dilakukan itu betul-betul sesuai dengan diperbolehkannya melakukan tayamum. Misalkan seperti itu ya. Kemudian tayamum itu ada batas pemakaiannya. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu, kita wudhu 1 kali, selama belum batal, selama belum hadas, itu boleh digunakan untuk melakukan sholat berapapun. Misalkan kita wudhunya pada saat sholat duhur, kemudian sholat asar belum batal, sholat maghrib belum batal, sholat isya belum batal, kita kerjakan semua dengan 1 wudhu, itu tidak masalah. Tetapi kalau tayamum, 1 kali tayamum itu hanya diperbolehkan melakukan 1 fardu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. 1 kali tayamum itu hanya diperbolehkan 1 kali fardu. Fardu di sini bisa berupa sholat, bisa berupa tawaf, bisa berupa khutbah sholat Jumat, bisa berupa fardu yang dinadari. Misalkan sholat sunnah, tetapi karena dinadari itu kan menjadi fardu. Nah, itu nanti juga masuk kategori batas pemakaian tayamum. Misalkan sekali tayamum digunakan untuk sholat duhur. Berarti ya untuk duhur itu saja. Kalau nanti mau sholat asar, ya harus tayamum lagi. Atau misalkan tayamumnya digunakan untuk tawaf. Tawaf yang fardu.
Kalau mau sholat ya harus tayamum lagi. Begitu juga kalau misalkan pada saat sholat Jumat, ketepatan orang yang menjadi khotib itu bertayamum. Nah, kalau misalkan setelah khutbah mau menjadi imam atau mau sholat Jumat, ya harus tayamum lagi. Karena khutbah Jumat itu adalah fardu, sholat Jumatnya juga fardu. Sedangkan tayamum itu hanya diperbolehkan digunakan untuk satu fardu. Maka dari itu, kalau misalkan ada orang yang nanti menjadi khotib plus menjadi imam sholat Jumat, sedangkan cara bersucinya dia menggunakan cara tayamum, berarti harus melakukan 2 kali tayamum. 1 kali tayamum untuk khutbah Jumat, 1 kali tayamum untuk menjadi imam atau sholat Jumatnya. Kemudian kalau digunakan untuk sholat sunnah, nah, tayamum ini kalau untuk sholat fardu dan fardu yang lain itu kan masa pakainya cuma sekali. Tapi kalau untuk kesunahan, misalkan sholat sunnah ataupun yang lainnya, yang penting statusnya ibadah yang dikerjakan adalah sunnah, itu diperbolehkan dengan tanpa ada batas selama belum hadas atau belum batal. Selama tayamumnya itu belum batal, ya nanti boleh mengerjakan sholat sunnah berapapun jumlahnya. Tapi kalau sholat fardu, itu hanya 1 kali. Kemudian hal-hal yang dapat membatalkan tayamum. Yang membatalkan tayamum itu sama dengan hal yang membatalkan wudhu. Jadi semua hal yang membatalkan wudhu itu juga bisa membatalkan tayamum. Misalkan di dalam bab wudhu, yang membatalkan wudhu itu diantaranya bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Itu nanti sama, kalau tayamum kemudian terjadi sentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, itu juga tayamumnya batal. Itu contoh-contoh yang lain tinggal disamakan. Kemudian yang kedua, tayamum itu bisa batal karena murtad. Jadi orang yang bertayamum, kemudian kok murtad, itu tayamumnya batal. Kemudian yang ketiga, habisnya waktu sholat yang hendak dia lakukan. Misalkan tayamum pada saat waktu sholat duhur. Belum sampai melaksanakan sholat duhur, ternyata kok waktunya habis. Berarti tayamumnya dianggap batal. Sudah selesai. Karena tayamum itu hanya bisa digunakan untuk 1 kali fardu. Atau misalkan sholat tayamum, melakukan tayamum digunakan untuk sholat asar. Kemudian dia sampai maghrib belum batal, mau melakukan sholat maghrib. Berarti tayamum yang dilakukan di waktu sholat asar itu tidak boleh digunakan untuk melakukan sholat maghrib. Karena tayamum yang dilakukan waktu sholat asar itu dianggap sudah batal kalau dikaitkan dengan sholat maghrib. Karena waktunya sholat asar sudah habis. Kemudian yang keempat, hilangnya uzur. Hilangnya uzur ini juga menyebabkan tayamumnya batal. Misalkan ada seseorang yang melakukan tayamum karena di tempatnya itu tidak ada air. Kemudian setelah tayamum selesai, hujan misalkan. Berarti kan dia melakukan tayamum yang asalnya tidak ada air, kemudian turun hujan kan ada air. Berarti tayamumnya batal. Karena uzur berupa tidak ada air itu sudah hilang. Atau kalau uzurnya itu bukan karena tidak ada air, tapi karena sakit. Kalau misalkan sudah tayamum, karena sakit, ternyata sakitnya sembuh. Berarti tayamumnya juga batal. Karena uzur yang memperbolehkan untuk melakukan tayamum itu sudah hilang.
Kemudian sebab yang mewajibkan mengulangi sholat bagi orang yang bertayamum. Di antara sebab-sebab yang mewajibkan seseorang untuk mengulangi sholat yang dilakukan dengan cara bersuci bertayamum, itu ada beberapa bagian di sini. Yang pertama adalah tidak menemukan air pada suatu tempat yang biasanya terdapat air. Ini maksudnya begini. Misalkan si A itu berada di daerah tertentu yang pada umumnya daerah itu banyak air. Kemudian pada saat waktu sholat masuk, dia tidak menemukan air, padahal pada umumnya daerah itu ya banyak air. Berarti tayamum yang dilakukan dengan kondisi seperti itu, di kondisi di mana orang itu berada yang pada umumnya banyak air, ternyata pada waktu itu tidak menemukan air, ini nanti tayamumnya dianggap sah, tetapi sholat yang dikerjakan dengan kondisi seperti itu nanti wajib untuk diulangi lagi, atau bahasanya itu i'adatus sholah, mengulangi sholatnya lagi. Karena tayamum yang dilakukan itu dilakukan di daerah yang pada umumnya banyak air. Kemudian yang kedua, tayamum dilakukan karena kedinginan. Misalkan ada orang yang berada di daerah yang cuacanya dingin, misalkan di daerah Malang, atau mungkin yang dingin di Bromo atau di mana. Kemudian ternyata pada waktu mau sholat, dia tidak wudhu, malah tayamum karena kedinginan. Berarti sholat yang dikerjakan dengan tayamum karena kedinginan itu nanti wajib untuk diulangi atau i'adatus sholahnya. Kemudian yang ketiga, tayamum ketika bepergian, tapi bepergiannya itu mempunyai tujuan untuk melakukan maksiat. Bepergian, kemudian tayamum, tapi tayamum yang dilakukan dalam bepergian itu, bepergiannya memiliki tujuan maksiat. Ini nanti juga sholat yang dikerjakan dengan tayamum seperti itu diwajibkan untuk diulangi lagi. Kemudian yang keempat, anggota wudhu dibalut atau diperban yang melebihi kadar kebutuhan, atau pemasangannya pada saat memiliki hadas atau tidak suci. Ini banyak sekali terjadi. Misalkan ada orang mengalami kecelakaan, kemudian ada anggota tubuh yang patah misalkan, kemudian anggota tubuh itu kan nanti akan diperban. Kemudian perban ini juga harus diperhitungkan saat meletakkan perban itu orangnya punya wudhu apa tidak. Kemudian ukuran perbannya itu kira-kira seukuran dengan sakit yang dibutuhkan atau tidak. Misalkan katakan sakitnya itu misalkan luka ya, lukanya itu ada 5 cm. Kemudian pada umumnya perban untuk luka 5 cm itu membutuhkan misalkan 7 cm. Berarti ya 7 cm itu nanti yang sesuai. Kalau misalkan melebihi 7 cm dibuat perban yang sampai 15 cm, berarti kan perbannya itu melebihi kadar kebutuhan. Kalau melebihi kadar kebutuhan, nanti orang yang bertayamum dengan anggota tubuh yang memiliki perban yang melebihi kadar kebutuhan itu, sholatnya harus diulangi lagi. Atau misalkan perbannya itu diletakkan pas seukuran dengan luka yang dimiliki, lukanya 7 cm, perbannya 7 cm, tetapi meletakkan perbannya itu tidak dalam kondisi suci atau punya wudhu. Berarti nanti sholatnya yang dilakukan pada saat perban itu masih menempel, walaupun disertai dengan tayamum, itu tetap harus
diulangi atau i'adah sholat. Karena antara badal dan mubdal atau pengganti dan yang menggantikan antara wudhu dan tayamum itu sama-sama tidak sempurna. Nanti lebih jelasnya di keterangan berikutnya akan disampaikan. Kemudian yang kelima, anggota badan terkena najis yang tidak dimakfu. Anggota badan terkena najis yang tidak dimakfu, ini nanti juga menjadi salah satu sebab sholat yang telah dikerjakan harus diulangi lagi. Nah, sekarang cara bertayamum. Ini adalah cara yang afdol. Kalau tidak mengikuti cara seperti ini, ya tetap dianggap sah tayamumnya. Yang penting sesuai dan rata ke anggota tayamum yang wajib diusap. Pada gambar ini, gambar nomor 1 ini ilustrasi saja ya, ilustrasi seandainya ini debu. Nah, seandainya ini debu, kemudian cara mengambil debu ke telapak tangan itu dengan cara seperti itu. Jari-jari tangannya direnggangkan, kemudian ditempelkan ke debunya. Nah, setelah ditempelkan, nanti digunakan untuk mengusap wajah. Nah, ilustrasi mengusap wajahnya begini. Ini kita mulai dari wajah bagian atas. Kenapa kok mulai dari wajah bagian atas? Karena tadi telah disebutkan itu termasuk salah satu kesunahan untuk memulai mengusap wajah dari bagian atas. Kemudian ini perhatikan mouse yang saya gerakkan ini. Mengusap wajah itu yang baik adalah menggunakan separuh dari telapak tangan ini ya. Kalau misalkan ini jari-jarinya kita anggap separuh seperti ini. Nah, dari sini kita gunakan untuk mengusap wajah mulai dari atas ke bawah. Jadi separuh dulu. Tujuannya apa? Telapak tangan yang sebelah sini, ini kan belum kita gunakan untuk mengusap. Yang sini juga belum kita gunakan untuk mengusap. Nanti kita gunakan mengusap dari arah bawah, dari arah janggut ini ke atas, lalu menyamping sampai ke bagian telinga bagian belakang. Kita lihat pada gambar berikutnya. Nah, ini kalau kita usapkan ke bawah, nanti bertemu di bagian janggut. Setelah itu kita tarik ke atas. Nah, kita tarik ke atas seperti ini. Lalu setelah kita tarik ke atas, nanti untuk ibu jari kanan dan kiri itu kita tempatkan di belakang telinga. Kemudian telapak tangan yang tadi belum kita gunakan untuk mengusap, kita gunakan untuk mengusap pipi bagian samping. Jadi supaya apa? Supaya dengan cara seperti itu kita punya keyakinan seluruh bagian wajah terusap dengan baik pada saat melakukan tayamum. Kemudian berikutnya cara mengusap tangan. Ilustrasinya seperti ini. Tentu harus didahului dengan mengambil debu lagi ya. Cuman ini gambarnya tidak dimunculkan. Cara mengambilnya saya anggap cukup di gambar nomor 1. Kemudian gambar nomor 6 ini cara mengusap tangan. Cara mengusap tangan, ini ilustrasinya seperti ini. Ini sebenarnya yang diusap adalah tangan kanan ya. Tapi karena posisi kamera jadi kayak kalau kita lihat dari depan tangan kiri. Tapi ini tangan kanan sebenarnya. Cara mengusapnya, ini kita lihat bagian anak panahnya. Anak panahnya itu mengarah ke arah siku-siku. Kemudian telapak tangan yang kiri, yang tadi sudah kita tempelkan di debu, itu separuhnya kita tempelkan di jari-jari bagian luar. Kita tempelkan di sini. Kemudian nanti kita tarik, kita gerakkan ke arah siku-siku. Dari depan kita tarik ke belakang ke arah siku-siku. Nanti setelah sampai siku-siku, kita putar. Sesuai nomor 7 ini kita tarik ke arah siku-siku.
Setelah sampai siku-siku sini nanti kita putar. Nah, kita putar seperti ini. Kita putar, kemudian telapak tangan yang tadi belum kita gunakan untuk mengusap, kita gunakan mengusap tangan bagian dalam. Mulai dari siku-siku tadi setelah kita putar, tangan bagian dalam kita usap dengan menggunakan telapak tangan, lalu kita tarik ke depan. Setelah ditarik ke depan, nanti ibu jarinya ini akan diarahkan ke arah ibu jari yang kanan seperti ini. Bisa kita lihat di sini ya. Ini yang penempatan ibu jarinya yang terakhir. Jadi setelah dari sini kita putar, kita tarik ke depan, kemudian kita tempatkan di ibu jarinya ini. Nah, setelah itu kita pertemukan antara kedua jari. Itu cara mengusap tangan. Bagaimana dengan tangan bagian kiri? Juga sama. Itu ilustrasinya saya anggap cukup dengan satu tangan saja. Nanti tangan yang berikutnya ya sama. Cara mengusapnya seperti itu. Kalau misalkan gambarnya belum bisa dipahami atau belum jelas, bisa diulangi lagi, di pause, diulangi videonya. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana dengan orang yang memiliki luka. Ini tentu adalah luka yang ada di anggota wudhu ya. Kalau luka yang tidak berada di anggota wudhu, itu nanti pengaruhnya nggak banyak. Seseorang yang memiliki luka, ini nanti secara garis besar, luka yang terdapat di tubuh yang mempengaruhi itu adalah luka yang berada di anggota wudhu atau yang berada di anggota tayamum. Itu nanti yang mempengaruhi. Karena kalau lukanya itu tidak berada di anggota wudhu, misalkan di perut atau di punggung, ketika orang itu mau tayamum itu kan tidak harus diusap punggungnya yang ada lukanya, itu kan nggak harus. Begitu juga kalau misalkan orang junub ketika mau tayamum sebagai ganti junub, yang diusapkan hanya cukup wajah dan kedua tangan. Kalau lukanya berada di punggung itu kan tidak ada pengaruhnya. Maka secara garis besar, luka yang mempengaruhi bagaimana cara wudhu dan tayamumnya seseorang yang memiliki luka, itu luka yang berada di anggota wudhu atau di anggota tayamum. Yang kedua, luka yang ada di tubuh itu ada kalanya diperban dan tidak. Ini yang nanti juga memiliki cara penanganan tersendiri. Bagaimana luka yang diperban, bagaimana luka yang tidak diperban. Kemudian yang ketiga, cara meletakkan perban. Tadi kan ada luka yang diperban. Cara meletakkan perban, kemudian ukuran perban ini juga dapat mempengaruhi wajib tidaknya seseorang yang memiliki luka untuk mengulangi sholat yang dikerjakan. Karena telah disampaikan sebelumnya, ketika seseorang itu punya luka dan lukanya diperban dengan perban yang melebihi kadar kewajaran, itu nanti kan wajib untuk mengulangi sholat yang dikerjakan. Begitu juga kalau peletakan perbannya itu dilakukan saat sebelum melakukan bersuci, itu juga wajib untuk mengulangi sholat yang sudah dikerjakan dengan tayamum dan perban yang masih menempel itu. Kemudian yang keempat, jumlah luka ini dapat mempengaruhi jumlah tayamum. Kalau lukanya itu 2 di anggota misalkan wajah dan tangan, nanti tayamumnya dikerjakan 2 kali. Dan seterusnya, sehingga jumlah luka itu nanti mempengaruhi jumlah tayamum. Kenapa kok seperti itu? Karena tayamum itu kan sebagai pengganti wudhu. Sedangkan wudhu itu pada awalnya sebelum mengalami nasakh, itu
dilakukan tiap kali akan melakukan ibadah. Tapi kemudian wudhu itu diperbolehkan hanya satu kali digunakan untuk beberapa kali ibadah. Karena tayamum ini sebagai pengganti wudhu, maka tayamum itu ya diberlakukan seperti halnya wudhu sebelum dinasakh kebolehannya untuk satu kali wudhu beberapa kali ibadah. Sehingga tayamum ini bolehnya ya hanya satu kali. Kalau misalkan yang luka di anggota tubuh seorang yang mau bertayamum dua, misalkan di wajah satu, di tangan satu, ya nanti tayamumnya dua kali dan seterusnya. Ini nanti akan diberi penjelasan lebih detail. Kemudian bagaimanakah cara bersuci orang yang lukanya tidak diperban? Karena tadi sudah disebutkan bahwa luka itu ada kalanya diperban dan ada kalanya tidak diperban. Bagi orang yang lukanya tidak diperban, caranya itu begini. Yang pertama, membasuh atau mengusap anggota wudhu yang sehat sesuai dengan urutan. Karena orangnya itu memiliki luka di tangan misalkan, berarti ya yang dibasuh anggota wudhu yang sehat sesuai dengan urutan. Membasuh wajah misalkan. Kemudian mengusap atau membasuh anggota tubuh yang sehat, yang di sekitar luka yang tidak sakit itu juga wajib dibasuh dengan menggunakan air. Ini dijelaskan di nomor 2. Saat akan membasuh anggota wudhu yang terluka, ini disuruh untuk melakukan tayamum. Misalkan yang luka tangan. Karena tangannya itu luka dan tidak bisa dikenai air secara keseluruhan, kalau terkena air nanti akan sakit atau lama sembuhnya, maka anggota tubuh yang sehat itu dibasuh dengan cara wudhu seperti biasa. Kemudian pada saat akan membasuh anggota yang luka itu dibantu dengan tayamum. Apabila luka yang ada itu berada di anggota tayamum, maka luka tersebut harus diusap dengan debu selama bisa, selama memungkinkan. Tapi kalau apabila tidak memungkinkan, karena kalau nanti kena debu malah semakin sakit lukanya, maka ya cukup mengusap bagian yang tidak luka dengan debu. Namun konsekuensinya orang tersebut harus mengulangi sholatnya. Karena apa? Karena antara wudhu dan tayamum yang digunakan sebagai penyempurna itu sama-sama tidak sempurna. Kok tidak sempurna? Ya karena itu tadi, anggota yang luka tidak kena air wudhu, juga tidak kena debu tayamum. Sehingga sama-sama antara wudhu dan tayamumnya itu tidak sempurna. Kalau sama-sama tidak sempurna, maka ya harus mengulangi sholat yang dikerjakan. Ya tentu setelah orang itu sehat. Kemudian yang ketiga, bagi orang yang punya luka yang tidak diperban tadi itu, setelah selesai bertayamum, disuruh untuk membasuh bagian kulit yang ada di sekitar luka dengan hati-hati. Jadi kulit-kulit yang ada di sekitar luka itu dibasuh dengan hati-hati. Dengan cara bagaimana? Mengambil kainnya itu kemudian dibasahi dengan air, kemudian kain tersebut diletakkan di bagian sekitar luka dan sedikit ditekan, atau kalau memungkinkan ya sedikit ditekan supaya air yang ada di kain tadi itu bisa mengalir. Karena kalau membasuh itu kan airnya harus mengalir, berbeda dengan mengusap. Itu cara bersuci orang yang lukanya tidak diperban. Jadi intinya, kalau nanti lukanya tidak diperban, kalau memang lukanya itu tidak bisa dikenai air, maka harus digantikan dengan tayamum untuk anggota yang tidak bisa dikenai air itu. Kalau sama-sama tidak sempurna karena
air tidak boleh kena luka, tayamum debunya juga tidak boleh kena luka, nanti orang itu wajib mengulangi sholat yang sudah dikerjakan. Karena antara tayamum dan wudhunya sama-sama tidak sempurna. Kemudian cara bersuci orang yang lukanya diperban. Nah, cara bersuci bagi orang yang lukanya diperban, ini untuk cara pertama dan yang kedua ini hampir sama dengan cara orang yang lukanya tidak diperban, yaitu membasuh anggota wudhu yang sehat sesuai dengan urutan. Kemudian yang kedua, di saat memasuki anggota wudhu yang terluka, itu dilakukan tayamum. Kalau yang luka itu tangan, berarti setelah membasuh wajah dengan air, kemudian pada saat akan membasuh tangan dengan air, itu didahului dengan tayamum dulu. Baru setelah itu dibasuh tangannya dengan air, tapi ya tangan-tangan yang tidak luka. Yang luka kalau kena air kan malah parah, sehingga digantikan dengan tayamum itu. Setelah selesai bertayamum, maka hal yang perlu diperhatikan, bila memungkinkan, itu dianjurkan untuk melepaskan perban. Lepaskan perban. Agar apa? Dapat membasuh daerah sekitar luka yang tertutup dengan perban. Itu kalau memungkinkan ya. Kalau perbannya itu memungkinkan untuk dilepaskan. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka disuruh untuk membasuh bagian-bagian yang mungkin untuk dibasuh. Misalkan seperti tepi bagian perban, bagian tepi. Dengan cara apa? Sama seperti tadi, meletakkan kain yang dibasahi, kemudian kainnya sedikit ditekan atau diperas supaya airnya itu mengalir. Ini kalau memungkinkan juga. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya sebisanya disertai dengan apa? Mengganti atau mengulangi sholat yang sudah dikerjakan. Kemudian dianjurkan untuk mengusapkan air, diharuskan untuk mengusapkan air di atas perban secara merata. Ini kalau mengusap itu kan tidak harus mengalir airnya, berarti cukup nanti tangannya itu dibasahi, kemudian diusapkan di atas perbannya. Itu caranya orang yang memiliki luka, kemudian lukanya diperban. Cara bersucinya seperti itu. Kemudian sholat dan sholat yang tadi cara bersucinya itu dengan wudhu dan disempurnakan dengan tayamum, itu secara garis besar dikelompokkan menjadi dua begini. Tadi kan ketika luka tidak boleh kena air, disuruh untuk menyempurnakan dengan tayamum. Ketika luka, kemudian lukanya diperban, juga disuruh menyempurnakan dengan tayamum. Bagi orang yang sholatnya dilakukan dengan cara bersuci wudhu yang disempurnakan dengan tayamum, ini dikelompokkan menjadi dua secara garis besar. Yang pertama, wajib mengulangi sholat yang dilakukan apabila yang pertama, perban berada di anggota tayamum. Perbannya berada di anggota tayamum. Sehingga ketika nanti wudhu yang dikerjakan dan tayamum yang dikerjakan itu tidak sempurna, maka sholatnya harus diulangi lagi. Tapi mengulanginya setelah sehat. Karena kalau perbannya di anggota tayamum, berarti kan ada anggota yang tidak terkena debu. Sehingga antara wudhu dengan tayamumnya itu sama-sama tidak sempurna. Sehingga harus diulangi sholatnya. Kemudian perban di selain anggota tayamum, namun letaknya melebihi batas anggota yang luka. Misalkan perbannya atau yang sakit itu kaki. Kaki ini kan bukan anggota tayamum, tapi anggota wudhu. Kemudian cara memerban, cara memberikan perban itu melebihi kadar kebutuhan. Misalkan seharusnya diperban dengan ukuran 5 cm itu cukup, tapi perbannya banyak, sampai 10 cm. Berarti kan melebihi kadar kebutuhan.
Kalau seperti itu, nanti juga wajib mengulangi sholat yang sudah dikerjakan dalam kondisi luka yang masih diperban itu. Jadi menggantikan sholatnya ya nanti setelah sembuh. Kemudian yang ketiga, perban berada di selain anggota tayamum dan letaknya tidak melebihi batas anggota luka, kecuali sekedar untuk merekatkan perban, namun dipasang dalam kondisi tidak suci. Nah ini, misalkan orang itu perbannya ya kecil, sesuai dengan ukuran luka. Akan tetapi, pada saat memasang perban, itu dilakukan pada kondisi tidak punya wudhu, tidak suci. Sehingga nanti ketika wudhunya itu tidak bisa terkena ke seluruh anggota wudhu dan disempurnakan dengan tayamum, tetap ada anggota tubuh yang sebenarnya itu tidak suci karena tidak dikenai air atau dikenai debu tayamum. Sedangkan terhalang-halangi dengan adanya perban. Perban yang diletakkan juga dalam kondisi orangnya tidak punya wudhu, dalam arti punya hadas, sehingga antara wudhu dan tayamum yang dilakukan itu dianggap tidak sempurna. Ketika dianggap tidak sempurna, maka sholat yang dikerjakan itu juga harus diulangi. Atau i'adah, tapi ya setelah sehat juga. Kemudian kelompok yang kedua ini tidak wajib mengulangi sholat apabila perban yang dipasang itu seukuran anggota luka. Misalkan lukanya 5 cm, perbannya juga 5 cm. Atau melebihi 5 cm tapi lebihannya itu hanya untuk menguatkan perban saja supaya tidak lepas. Nah itu nggak apa-apa. Berarti itu nanti tidak wajib mengulangi sholatnya ketika perbannya itu seukuran luka dan perbannya juga dipasang dalam kondisi suci. Kalau dalam kondisi suci itu maksudnya orang yang mau diperban itu punya wudhu. Jadi perbannya seukuran luka, kemudian pada saat pemasangan perban itu seukuran wudhu, kemudian kalau orang itu ingin melakukan sholat, cukup nanti tayamum dan berwudhu seperti biasa, dan tidak perlu mengulangi sholat yang sudah dikerjakan. Kemudian seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa jumlah luka itu mempengaruhi jumlah tayamum. Yang pertama adalah wajib melakukan tayamum sekali ketika apa? Lukanya itu berada di satu anggota wudhu. Baik lukanya itu merata atau tidak. Ketika lukanya itu berada di satu anggota wudhu, berarti wajib melakukan satu kali tayamum. Kemudian kalau lukanya itu berada di 2, 3 atau 4 anggota wudhu yang berurutan dan kondisinya merata, ini juga wajib melakukan tayamum satu kali. Misalkan lukanya itu berada di wajah dan tangan, kan berurutan itu. Kemudian merata, berarti nanti wajib melakukan tayamum sekali. Kemudian yang berikutnya wajib melakukan tayamum 2 kali. Wajib melakukan tayamum 2 kali ini ketika pertama luka berada di 2 anggota wudhu dan kondisinya tidak merata. Misalkan di wajah dan tangan. Lukanya kan berada di 2 anggota wudhu. Dan lukanya tidak merata. Berarti nanti wajib melakukan tayamum 2 kali. Atau lukanya itu merata tapi cuman pada salah satu saja. Misalkan di wajah ada luka sedikit, kemudian di tangan lukanya merata. Nah, ini nanti juga wajib tayamum 2 kali. Atau merata namun tidak berurutan. Misalkan berada di wajah dan kaki. Berarti kan lukanya itu tidak berurutan. Karena yang satu di wajah, yang satu di kaki. Berurutan ini berdasarkan cara melakukan wudhu. Berarti urutannya wudhu. Kemudian yang kedua, wajib melakukan tayamum 2 kali itu ketika luka berada di
3 anggota wudhu dengan komposisi yang 2 kondisinya merata dan berurutan, sisanya tidak berurutan atau tidak merata. Misalkan tangan, wajah dan tangan, ini lukanya merata. Kemudian yang lain itu juga luka tetapi tidak merata. Ini tetap wajib untuk melakukan tayamum 2 kali. Kemudian yang ketiga, lukanya berada di 4 anggota wudhu dengan komposisi 3 kondisinya merata dan berurutan, sisanya tidak merata. Misalkan wajah, tangan, kemudian kepala, itu lukanya merata semuanya. Yang lain tidak merata. Berarti ini wajib melakukan tayamum 2 kali. Kemudian yang berikutnya wajib melakukan tayamum 3 kali. Ketika bagaimana? Ketika luka itu berada di 3 anggota wudhu selain kepala dan tidak merata. Berarti di wajah, tangan, kaki. Tapi lukanya tidak merata. Berarti di sini nanti wajib melakukan tayamum 3 kali. Yang kedua, luka berada di semua anggota wudhu dan tidak merata. Di tangan ada lukanya, di kepala ada, di wajah ada, di kaki ada, dan tidak merata. Ini wajib melakukan tayamum 3 kali. Yang berikutnya wajib melakukan tayamum 4 kali. Jadi wajib melakukan tayamum 4 kali itu ketika luka berada di semua anggota wudhu dan hanya merata di bagian kepala. Berarti di tangan luka, di wajah juga luka, di kaki juga luka. Cuman yang merata itu hanya di bagian kepala. Itu nanti wajib melakukan tayamum 4 kali. Kemudian berikutnya adalah tayamum yang digunakan untuk mengganti mandi wajib atau mandi besar bagi pemilik luka. Tata cara mandi besar ini kan bagi seseorang yang punya luka, baik diperban maupun tidak, itu sama persis dengan wudhu. Dalam arti bagaimana? Perlu disempurnakan dengan tayamum sebagai pengganti anggota yang terluka. Misalkan orang itu punya luka di kaki, kemudian mengalami junub. Nah, tentu kan wajib untuk melakukan mandi. Sedangkan dalam melakukan mandi wajib, itu semua anggota tubuh harus terkena air. Kalau ada tubuh yang luka dan tidak boleh kena air, atau tubuh yang luka tersebut diperban, ini tentu harus digantikan dengan tayamum. Sama seperti wudhu. Ketika ada anggota yang tidak terkena air karena sakit atau karena luka tadi, harus diganti dengan tayamum. Mandi juga sama. Ketika punya kewajiban mandi junub, kemudian ternyata anggota tubuhnya itu ada yang luka atau ada yang diperban sehingga nggak boleh kena air, maka sebagai gantinya orang tersebut di samping mandi wajib juga plus tayamum untuk menyucikan, atau istilahnya menggantikan ketidaksempurnaan air membasuh ke seluruh tubuh karena ada anggota yang luka. Kemudian yang membedakan apa antara wudhu dengan mandi bagi orang yang luka, yang sama-sama harus ada tayamumnya. Kalau di tayamum yang dilaksanakan untuk menggantikan atau menyempurnakan wudhu itu kan harus secara tertib, berarti urut. Tetapi kalau di mandi besar, ini tidak diharuskan untuk tertib. Mandi dulu ke seluruh tubuh, boleh, kemudian baru ditayamumi boleh. Atau dibalik tayamum dulu baru mandi juga boleh. Tapi kalau wudhu, itu harus urut. Yang luka yang mana, itu yang baru dilaksanakan tayamumnya. Kalau lukanya di kaki, berarti tayamumnya pada saat akan membasuh kaki. Kalau lukanya di tangan, ya pada saat akan membasuh tangan itu tayamumnya. Ya kurang lebih
Seperti itu pertemuan kita kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan atau hal yang perlu dibahas bisa disampaikan di grup. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.